Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Putri Adelis, NIM F1E119070 dari ruang 2. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah riset operasi tentang masalah transportasi. Saya mempunyai contoh kasus. Diketahui pabrik ABC akan mendistribusikan barang ke tujuan gudang XYZ. Dari pabrik ABC masing-masing mampu mendistribusikan sebanyak pabrik A 100 unit, pabrik B 60 unit, pabrik C 40 unit. Sedangkan permintaan dari gudang XYZ sebanyak gudang X 40 unit, gudang Y 110 unit, gudang Z 50 unit. Selesaikan masalah transportasi berikut menggunakan 4 metode. Kita masuk ke metode Northwest Corner. Di sini kita itu akan memulai dari sel paling atas sebelah kiri, yaitu A ke X. Di sini gudang X membutuhkan 40 unit, sedangkan pabrik A mampu mendistribusikan 100 unit. Kita masukkan 40 unit, lalu pabrik A mempunyai sisa 60 unit. Dikarenakan gudang X sudah terpenuhi, maka pabrik B ke X dan C ke X itu kita coret. Lalu kita mulai lagi dari A ke Y. Gudang Y itu membutuhkan 110 unit. Sedangkan pabrik A tadi hanya mempunyai sisa 60 unit. Kita masukkan 60 unit ke gudang Y. Dikarenakan pabrik A sudah tidak bisa mampu mendistribusikan lagi, makanya A ke Z itu kita coret. Lalu kita mulai lagi dari B ke Y. Di situ gudang Y masih membutuhkan 50 unit. Pabrik B mampu mendistribusikan 60 unit. Kita masukkan 50-nya ke gudang Y. Gudang Y. Dikarenakan gudang Y sudah terpenuhi, makanya pabrik C ke Y itu kita coret. Lalu kita mulai lagi dari B ke Z. Tadi pabrik B itu masih mempunyai sisa 10 unit, kita alokasikan ke gudang Z. Dan C ke Z itu tadi pabrik C mempunyai 40 unit, kita masukkan ke gudang Z. Lalu semua gudang sudah terpenuhi, kita hitung biaya transportasinya. Lalu didapat 3.400. Lalu kita masuk ke metode Vogel Approximation Method. Di sini cara mencarinya adalah kita menghitung selisih dari setiap kolom dan baris. Kita mulai dari baris pertama itu, cara menghitungnya adalah nilai yang paling kecil itu kita kurangkan. Pada baris pertama yang paling kecil itu 7 dan 10, berarti baris pertama itu selisih barisnya adalah 3, baris kedua selisih barisnya adalah 5, baris ketiga selisih barisnya adalah 9. Lalu pada kolom pertama itu yang paling kecil adalah 20 dan 22, berarti kita kurangkan hasilnya selisih kolom pertama adalah 2, selisih kolom kedua adalah 18, dan selisih kolom ketiga adalah 7. Kita mulai dulu dari baris pertama, itu tadi selisih barisnya 3, baris kedua 5, baris ketiga 9, lalu kolom pertama 2, kolom kedua 3, kolom ketiga itu 7. Kita cari selisih mana yang paling besar, yaitu terletak pada selisih baris ketiga, yaitu selisihnya adalah 9. Maka kita akan prioritaskan ke baris ketiga. Pada baris ketiga kita pilih lagi mana yang paling kecil, yaitu C ke Y. Nilainya adalah 10, berarti di situ kita akan prioritaskan terlebih dahulu. Pabrik C itu mampu mendistribusikan 40 unit, makanya kita masukkan 40 unit ke gudang Y. Karena gudang Y memiliki permintaan 110 unit, kita kurangkan 110 dikurang 40, jadi masih ada sisa 70 unit untuk dipenuhi. Dikarenakan pabrik C hanya mempunyai 40 unit tadi, makanya C ke X dan C ke Z itu kita coret. Lalu kita masuk ke
selisih baris dan selisih kolom lagi. Kita hitung lagi selisih baris yang pertama 3, baris kedua adalah 5, baris ketiga sudah tidak ada karena tadi sudah kita coret. Kolom pertama 2, kolom kedua itu 3, kolom kedua itu 18, kolom ketiga itu 7. Jadi di situ kita cari lagi mana selisih yang paling besar. Itu terletak pada kolom kedua, yaitu 25 dikurang 17. 25 dikurang 7. Hasilnya itu 18. Dikarenakan 25 kurang 7 itu hasilnya 18. Maka pada kolom kedua itu kita cari lagi mana nilai yang paling terendah. Yang nilai paling terendah itu adalah A ke Y, yaitu 7. Maka akan kita prioritaskan ke sana. Tadi kan pabrik C sudah mendistribusikan ke gudang Y itu sebanyak 40. Jadi masih ada sisa 70. Jadi pabrik A akan mengalokasikan ke gudang Y itu 70 unit. Maka gudang Y sudah terpenuhi. Makanya pabrik B ke Y itu kita coret. Lalu kita melakukan selisih baris dan kolom lagi. Selisih baris pertama menjadi 10, baris kedua 5, baris ketiga sudah tidak ada, kolom pertama 2, kolom kedua tadi sudah tidak ada, kolom ketiga itu 7. Kita cari lagi mana yang paling tertinggi. Itu terletak pada baris pertama yaitu 10. 20 dikurang 10 hasilnya 10. 10 dari 20 dan 10 itu yang paling kecil itu 10, maka kita akan prioritaskan ke A dari pabrik A ke gudang Z. Tadi kan serat pabrik A sudah mendistribusikan ke gudang Y itu sebanyak 70, berarti mempunyai sisa 30. Kita distribusikan 30 ke gudang Z. Dikarenakan pabrik A sudah tidak bisa mengalokasikan barang lagi, makanya A ke X itu kita coret. Lalu kita melakukan selisih baris dan selisih kolom lagi. Baris pertama itu sudah tidak ada lagi, baris kedua 5, baris ketiga tidak ada, kolom pertama tidak ada, kolom kedua tidak ada lagi, kolom ketiga juga sudah tidak ada lagi. Maka yang paling besar itu adalah 5 yang terletak pada baris kedua. Yaitu 22 dikurang 17. Jadi antara 22 dan 17 itu yang paling kecil itu 17. Makanya kita akan prioritaskan dulu ke 17. Pabrik B itu mampu mendistribusikan 60 unit. Karena tadi gudang Z masih membutuhkan 20 unit lagi, maka kita akan mendistribusikan 20 unit ke gudang Z. Lalu sisanya kita di gudang Z. Karena gudang Z sudah terpenuhi, makanya C ke Z itu kita coret. Lalu sisa dari pabrik B kita masukkan ke gudang X karena dia membutuhkan 40 unit. Lalu di sini masing-masing gudang sudah terpenuhi. Kita hitung biaya transportasinya. Hasilnya 2.410. Lalu kita masuk kode LC. Pada metode LC itu kita mencarinya adalah dengan cara mencari harga yang paling terendah duluan untuk diprioritaskan. Di sini terdapat 3 kolom dan 3 baris. Dari semuanya itu yang paling rendah itu A ke Y, yaitu 7. Jadi kita prioritaskan ke sana dulu. Karena pabrik A mampu mendistribusikan 100 dan gudang Y membutuhkan 110, kita masukkan 100 ke gudang Y. Karena pabrik A sudah tidak bisa mendistribusikan lagi, makanya A ke X dan A ke Z itu kita coret. Lalu di sini masih tersisa 2 baris dan 3 kolom. Kita cari lagi mana yang paling terkecil. Yang paling terkecil itu adalah C ke Y, yaitu 10. Karena tadi gudang Y masih membutuhkan 10 unit, kita masukkan dari pabrik C yang mampu mendistribusikan 40 unit. Kita masukkan 10-nya ke gudang Y, lalu gudang Y sudah terpenuhi, makanya B ke Y itu kita coret. Lalu di sini masih ada 4 sel yang tersisa. Kita pilih lagi mana yang paling terkecil, yaitu 17. 17 dari yang terletak pada B ke Z.
Gudang Z itu membutuhkan 50 unit, sedangkan pabrik B mampu mendistribusikan 60 unit. Kita masukkan 50 unit. Dikarenakan gudang Z sudah terpenuhi, makanya A ke Z dan C ke Z itu kita coret. Lalu di sini tersisa B ke X dan C ke X. 22 dan 25, yang paling kecil itu 22. Kita masukkan karena tadi pabrik B masih sisa 10, kita masukkan ke gudang X. Lalu sisa dari pabrik C tadi 30, kita masukkan juga ke gudang X. Dan sekarang semua gudang sudah terpenuhi. Kita hitung biaya transportasinya. Didapat 2.620. Lalu kita ke metode stepping stone. Ini kita pakai dari metode LC tadi. Kita akan mencari A ke X. Di sini A ke X itu saya jadikan positif dikarenakan baris dan kolom itu harus seimbang. Makanya kita jadikan A ke Y itu negatif, C ke X itu negatif, C ke Y itu positif. Didapatlah hasilnya A ke X itu 20 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 25 sama dengan min 2. Lalu kita cari lagi A ke Z. A ke Z itu saya jadikan positif, A ke Y saya jadikan negatif, B ke X positif, B ke Z negatif, C ke X negatif, C ke Y itu positif. Didapatlah hasilnya minus 7. Lalu kita cari lagi B ke Y. B ke Y itu saya jadikan positif, B ke X negatif, C ke X positif, C ke Y itu negatif. Didapatlah hasilnya 18. Lalu C ke Z itu kita jadikan positif. Lalu C ke X itu negatif, B ke X positif, B ke Z itu negatif. Hasilnya minus 1. Dikarenakan ada nilai yang negatif, berarti itu hasilnya belum optimal. Makanya kita harus mengoptimalkannya. Dan mengoptimalkannya adalah menambahkan semua sel dengan nilai negatif yang paling kecil. Di sini yang negatif itu min 100, min 50, dan min 30. Yang paling kecil itu minus 30. Makanya semua sel kita tambahkan dengan minus 30. Lalu didapatlah hasil ini. Kita hitung biaya transportasinya. Didapatlah 2.410. Lalu kita masuk ke metode Modi. Pada metode Modi, kita masih memakai yang tadi dari metode LC. Lalu di sini ada rumus cos sama dengan indeks baris ditambah indeks kolom. Lalu E sama dengan cos dikurang indeks baris dikurang indeks kolom. Lalu kita cari A ke Y. Cosnya itu 7, U-nya U1 itu selalu 0, lalu ditambah V karena belum diketahui, lalu didapatlah hasil 7 yang merupakan V2. Lalu kita cari C ke Y. Cosnya itu 10, U-nya belum diketahui, lalu V-nya tadi 7, hasilnya adalah 3 untuk U3. Lalu C ke X, cosnya 25, U-nya tadi 3, terus V-nya belum diketahui, lalu didapat V sama dengan 22 untuk V1. Lalu kita cari B ke X, itu cosnya 22, U-nya belum diketahui, terus V-nya tadi 22, didapatlah U sama dengan 0 untuk U2. Lalu B ke Z, cosnya sama dengan 17, U-nya sama dengan 0,
terus V-nya belum diketahui, lalu dapat 17 untuk V3. Lalu kita dapat nilai seperti ini. Lalu kita akan mencari lagi, menghitung A ke X. Itu tadi rumusnya cos dikurang indeks baris dikurang indeks kolom. Untuk mencari ini tuh kita pakai sel-sel yang kosong. Kayak A ke X, nah itu cosnya tadi 20, U-nya 0, terus V-nya 2, itu dapat hasil minus 2. A ke Z, cosnya 10, U-nya 0, V-nya 17, dapat hasil minus 7. B ke Y, itu cosnya 25, dikurang U-nya 0, V-nya 17, dapat hasilnya 18. Terus C ke Z, itu cosnya 19, dikurang U-nya tadi 3, dikurang V-nya 17, hasilnya minus 1. Dikarenakan masih ada nilai yang negatif, maka kita harus mengoptimalkannya. Cara mengoptimalkannya adalah dengan cara menambahkan semua sel yang ada itu dengan nilai negatif yang paling kecil. Di sini di antara nilai negatif minus 100, minus 50, dan minus 30 itu yang paling kecil minus 30. Makanya kita tambahkan semua sel itu dengan minus 30. Lalu didapatkanlah hasil seperti ini. Kita hitung biaya transportasinya, didapatlah 2.410. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.